Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Polres Pelabuhan Makassar dari tahun ke tahun terus berkomitmen untuk mewujudkan Polri dengan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi yang kami jabarkan dengan berbagai upaya, di mana terus memberikan dukungan kepada personil untuk selalu bekerja dengan baik, punya integritas yang tinggi dalam melayani masyarakat. Dan kami terus berharap Polres Pelabuhan Makassar beserta seluruh jajaran dapat dan mampu mewujudkan Polres Pelabuhan Makassar yang presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Saya AKBP Muhammad Kadar Islam Kasim beserta staf dan jajaran Polres Pelabuhan Makassar siap berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dukung kami, mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Di bawah kepemimpinan AKBP Muhammad Kadar Islam Kasim, Polres Pelabuhan Makassar berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang ditandai dengan penandatanganan Fakta Integritas sebagai bentuk komitmen dari seluruh personil Polres Pelabuhan Makassar untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Polres Pelabuhan Makassar telah melakukan berbagai upaya-upaya perubahan di 6 area yang menjadi komponen pengungkit dalam pembangunan zona integritas, yaitu pertama, manajemen perubahan. Dalam rancang merubah secara sistematis dan konsisten terkait mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja setiap personil dalam melaksanakan tugas, serta untuk meminimalkan resiko kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi. Pembangunan zona integritas di wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM di Polres Pelabuhan Makassar diawali dengan membentuk tim kerja khusus zona integritas menuju WBK dan WBBM. Tim kerja ini diseleksi langsung oleh Kapolres Pelabuhan Makassar dengan memilih personil, baik perwira maupun bintara, yang potensial, energik, dan mampu bekerja sama dalam tim, serta memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Polres Pelabuhan Makassar. Selanjutnya, personil hasil seleksi dituangkan ke dalam surat perintah tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Tim kerja bertanggung jawab untuk menyusun dokumen pendukung pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM sehingga dapat segera disosialisasikan. Kapolres Pelabuhan secara konsisten terlibat langsung dalam setiap pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk komitmen dan keteladanan pemimpin untuk dijadikan panutan bagi seluruh personil Polres Pelabuhan Makassar. Membutuhkan peran strategis seorang pemimpin sebagai role model bagi anggotanya sehingga pimpinan dapat menjadi panutan bagi seluruh anggotanya. Pemimpin harus tampil membumi, sederhana, peduli, dan mampu memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang terjadi, baik permasalahan masyarakat maupun permasalahan internal di Polres Pelabuhan Makassar. Ketika pemimpin sudah memberikan peran dan contoh, maka akan lebih mudah baginya untuk membangun karakter personil sebagai agen-agen perubahan yang mampu mempengaruhi personil lainnya untuk ikut serta dalam membangun zona integritas menuju WBK dan Polres Pelabuhan Makassar. Kedua, penataan tata laksana. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, Polres Pelabuhan Makassar secara konsisten penyusunan dan memperbaharui SOP kerja yang sudah ada, menyediakan e-office, serta membuka akses informasi yang seluas-luasnya bagi seluruh personil dan masyarakat Makassar sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
Polres Pelabuhan Makassar telah membuat pelayanan publik terpadu secara online yang terintegrasi dengan informasi publik, yaitu website resmi Tribrata News Polres Pelabuhan Makassar. Ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia merupakan aset paling berharga dalam suatu organisasi, sehingga pengelolaan SDM di Polres Pelabuhan Makassar dititik beratkan melalui pengembangan personil berbasis sistem dan kompetensi pola mutasi personil yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, serta penerapan kebijakan reward dan punishment yang adil dan konsisten. Penegakan aturan disiplin dan kode etik personil yang konsisten, pengecekan penampilan personil dalam apel pagi, pengecekan senjata api personil, dan tes urin terhadap personil Polres Pelabuhan Makassar secara berkala, penataan personil yang sistematis melalui Sistem Informasi Personil Polri atau SIPP. Penegakan aturan disiplin atau kode etik perilaku pegawai, yaitu pelaksanaan sidang disiplin dan kode etik, program helm disiplin, program membudayakan malu jika melakukan pelanggaran dengan menggunakan helm disiplin, dan berdiri di depan peserta setiap apel pagi hingga waktu yang ditentukan, dengan harapan pelanggaran tersebut tidak ditiru oleh personil yang lain, serta Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Muhammad Kadar Islam Kasim, memberikan nasihat kepada personil yang melakukan pelanggaran. Polres Pelabuhan Makassar juga memiliki program peningkatan kesejahteraan bagi anggota kepolisian seperti memudahkan personil Polres Pelabuhan Makassar memiliki perumahan subsidi, baik yang belum punya rumah maupun yang sudah memiliki, sebagai investasi di hari tua atau pada saat pensiun. Dan Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Muhammad Kadar Islam Kasim, telah melakukan penyerahan kunci perumahan klaster Dermaga Bayangkara secara simbolis untuk personilnya. Selain itu, Polres Pelabuhan Makassar memberikan kesempatan kepada personil Polri untuk memperoleh pendidikan tinggi dan memanfaatkan potensi dalam rangka meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia di Polri dengan bekerja sama dengan universitas yang bersifat nasional dan sudah diakui sebagai lembaga pendidikan yang meluluskan sarjana dan master. Dengan adanya kegiatan ini, Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Muhammad Kadar Islam Kasim, sangat mendukung agar personil kepolisian dapat mewujudkan Polri yang presisi menuju zona integritas WBK dan WBBM di Polres Pelabuhan Makassar. Keempat, penguatan akuntabilitas. Dalam hal peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, guna memastikan program dan target kinerja dapat terwujud, Kapolres Pelabuhan Makassar secara konsisten terlibat langsung dalam penyusunan rencana kerja dan penetapan kinerja penyusunan anggaran, serta melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap setiap program kerja dan anggaran yang telah dilaksanakan. Pengelolaan akuntabilitas kinerja, membuat dokumen perencanaan jangka pendek Renja, Renstra 5 tahunan. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja melalui prosentase kenaikan capaian kinerja atau nilai AKIP. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengusulkan mengikutkan personil untuk mengikuti Diklat atau Dikbang, tingkat Polres dan tingkat Polda. Kelima, penguatan pengawasan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, selain melakukan pengawasan secara struktural, Polres Pelabuhan Makassar telah menerapkan sistem pengawasan internal pemerintah atau pengaduan masyarakat berbasis elektronik melalui website resmi Polres Pelabuhan Makassar. Melakukan pengaduan terkait penyimpangan personil Polri melalui website Tribrata News Polres Pelabuhan Makassar
yang terhubung langsung dengan WhatsApp Propam Polres Pelabuhan Makassar. Penegakan aturan disiplin dan kode etik personil Polres Pelabuhan Makassar yang konsisten dengan melakukan kegiatan Gaktiplin dengan mengecek penampilan personil dalam apel pagi. Pengecekan senjata api personil dan tes urin terhadap personil Polres Pelabuhan Makassar secara berkala. Pelaksanaan sidang disiplin dan kode etik, program helm disiplin, program memudayakan malu jika melakukan pelanggaran dengan menggunakan helm disiplin dan berdiri di depan peserta setiap apel pagi hingga waktu yang ditentukan, dengan harapan pelanggaran tersebut tidak ditiru oleh personil yang lain serta di kemudian hari tidak mengulangi pelanggaran yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi institusi Polri. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu tujuan utama pembangunan zona integritas adalah meningkatnya kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat guna mewujudkan tujuan tersebut. Polres Pelabuhan Makassar menginisiasi pembangunan ruangan pelayanan publik terpadu untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan guna memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian, seperti layanan SPKT, layanan SKCK, Sidik Jari, layanan Satlantas, layanan Satintelkam, dan layanan Restoratif Justice merupakan layanan bantuan hukum dari Satreskrim. Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, Polres Pelabuhan Makassar membuat sebuah terobosan yaitu SPKT keliling, memudahkan masyarakat yang ingin melapor seperti penerbitan surat tanda bukti laporan kehilangan surat dan barang, layanan SKCK online dan delivery, layanan pembuatan perpanjangan SIM di hari libur seperti hari Sabtu dan hari Minggu. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Polres Pelabuhan Makassar melaksanakan penilaian kepuasan pelayanan melalui IKM digital setiap hari pada unit pelayanan dan melaksanakan penilaian kepuasan manual. Polres Pelabuhan Makassar ikut mendukung dalam mensukseskan program pemerintah vaksinasi nasional 1 juta vaksin 1 hari di wilayah hukumnya dengan membuka pelayanan vaksinasi di Mapolres Pelabuhan Makassar, pelayanan vaksinasi drive-thru, dan pelayanan vaksinasi door-to-door. Mengurangi dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, Polres Pelabuhan Makassar melaksanakan operasi justisi guna menerapkan protokol kesehatan pada kehidupan masyarakat, serta membagikan sembako dan masker pada masyarakat yang kurang mampu. Polres Pelabuhan Makassar siap berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Polri presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan.